teman-teman, perkenalkan nama saya Nindi Prasinda Putri dari Prodi D4 Komputerisasi Akuntansi akan menyampaikan hasil wawancara usaha UMKM, toko sembako dan ATK SS. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut sebagai UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan mendominasi di Indonesia. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai situasi, seperti goncangan krisis ekonomi yang artinya kelompok usaha ini memiliki peran yang sangat penting. Pengertian dari UMKM sendiri adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif seperti yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2018. Maka, kriteria UMKM dibedakan masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM sendiri memiliki berbagai macam jenis yang dapat kita temukan di masyarakat, seperti usaha kaki lima, usaha kuliner, usaha kerajinan tangan, usaha agrobisnis, dan sebagainya. Namun, di sini kami tertarik untuk mengamati bisnis usaha kelontong atau biasa yang kita sebut sebagai toko sembako. Karena usaha mikro ini pernah menjadi tulang punggung ekonomi pada saat krisis ekonomi di Indonesia tahun 1989. Toko kelontong merupakan tempat yang biasa menjual berbagai macam jenis kebutuhan sehari-hari. Terkadang juga membubuhi berbagai macam jenis lainnya, seperti alat tulis kantor, maupun berbagai macam alat kebersihan. Berikut adalah informasi toko yang kami amati. Toko ini merupakan toko sembako dan ATK SS. Alamatnya ada di Perum Ungaran Baru, Blok B111, RT 3 RW 5 di Desa Leangan. Pemiliknya bernama Pak Suprastijo. Toko ini adalah salah satu toko kelontong yang berdiri di komplek perumahan Perum Ungaran Baru RT 3 RW 5 Desa Leangan. Target pasar dari toko ini adalah masyarakat sekitar yang melewati toko, warga sekitar, terlebih ibu rumah tangga, anak sekolah, serta beberapa pedagang kuliner yang berada di sekitar toko. Tujuan dari pengamatan yang kami lakukan ini adalah 1. Ingin mengetahui biaya yang dikeluarkan saat melakukan penambahan barang oleh toko SS. Kedua, ingin mengetahui keuntungan rata-rata yang didapatkan oleh toko sembako dan ATK SS setiap bulannya. Yang ketiga, kami ingin mengetahui barang apa saja yang memiliki masa penjualan tercepat. Yang keempat, ingin mengetahui apa saja jenis barang yang tersedia di toko sembako dan ATK SS. Yang kelima, ingin mengetahui kendala apa yang sering dialami oleh Pak Suprastijo sebagai pemilik toko sembako dan ATK SS. Dan yang terakhir, ingin mengetahui apa keluhan Pak Suprastijo sebagai pemilik toko sembako dan ATK SS. Manfaat pengamatan. Bagi mahasiswa sendiri, hasil pengamatan yang kami lakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan dalam dunia usaha, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan bagi pelaku UMKM sendiri, kami harapkan hasil pengamatan ini dapat membantu memberikan masukan serta saran yang meningkatkan efektivitas serta pemaksimalan usaha mikro di era yang serba digital sekarang, serta berharap dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di luar serta pelaku UMKM lainnya supaya semakin dikenal oleh kalangan anak muda. Berikut adalah hasil pengamatan yang sudah kami lakukan. 1. Biaya yang dikeluarkan saat melakukan penambahan barang oleh sang pemilik toko sembako dan ATK SS. Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik saat melakukan penambahan barang atau biasa juga disebut dengan kulaan, yaitu bisa mencapai Rp400.000 atau lebih.
Jangka waktu penambahan barang yang dilakukan oleh pemilik toko sembako dan ATKSS biasa dilakukan selama 2 hari sekali. Tapi, jika sebelum mencapai waktu pulaan, barang di toko sudah habis, maka pemilik akan tetap melakukan penambahan di kemudian hari atau di hari itu juga. Keuntungan rata-rata yang didapat setiap bulannya oleh pemilik toko sembako dan ATKSS. Keuntungannya sendiri dapat mencapai angka kurang lebih 2-3 juta rupiah dalam kurun waktu 1 bulan. Barang-barang yang memiliki masa penjualan paling cepat di toko sembako dan ATKSS. Dalam sebuah toko, pasti menjual lebih dari 1 jenis barang, terutama pada toko kelontong. Sama halnya seperti toko sembako dan ATKSS yang tidak hanya menjual sembako, namun juga peralatan tulis, baik bagi anak sekolah maupun bagi kantor. Di samping itu, tak dapat dipungkiri bahwa pasti ada saja barang yang memiliki masa penjualan paling cepat, entah itu karena kebutuhan ataupun minat masyarakat terhadap barang tersebut, seperti beras, telur, mie instan, gas, dan rokok. Jenis-jenis barang yang ada di toko sembako dan ATKSS. Toko sembako dan ATKSS merupakan salah satu toko kelontong, di mana sudah pasti menjual berbagai jenis barang, yang salah satunya adalah sembako. Selain sembako, yaitu ada juga gas, air galon, baik yang bermerek maupun yang isi ulang, segala jenis sabun dan pasta gigi, bumbu dapur dan bumbu instan, segala jenis minuman saset, berbagai macam snack, rokok, alat-alat kebersihan, alas kaki, berbagai macam kebutuhan badan, dan juga alat tulis kantor. Apa saja sih kendala yang sering dialami oleh pemilik toko sembako dan ATKSS? Dalam perjalanan sebuah usaha pasti tak luput dari suatu kendala. Seperti yang dialami oleh Pak Suprastidjo sendiri sebagai pemilik toko sembako dan ATKSS. Beberapa kendala yang cukup sering dialami oleh sang pemilik antara lain penjualan yang tidak begitu ramai, yang bisa disebabkan oleh musim penghujan, hutang pembeli, serta stok barang yang sulit keluar. Maka, hal tersebut menyebabkan berkurangnya penghasilan toko dan juga menimbulkan suatu kerugian, di mana dapat menghambat jalannya perputaran uang dan penambahan pada barang baru. Keluhan Pak Suprastidjo sebagai pemilik toko sembako dan ATKSS. Dalam menjalankan sebuah toko pasti ada dong yang namanya keluhan sebagai pemilik toko. Selama ini keluhan yang ia alami adalah kenaikan harga barang yang berlangsung secara terus-menerus, di mana jangka waktunya berdekatan dan tidak menentu. Seperti halnya pada rokok, yang kenaikan harganya bisa cukup besar, karena bisa naik hingga 2 kali dalam waktu sebulan. Akibat dari kenaikan barang yang tidak menentu tersebut, menyebabkan minat pembeli menjadi berkurang. Berikut adalah proses penambahan barang yang biasa terjadi di toko. 1. Pengecekan barang. Pengecekan barang ini biasa dilakukan sebelum mendatangi toko supplier untuk mengecek apa saja barang yang perlu ditambah atau yang memiliki stok kosong. Yang kedua, yaitu mengunjungi supplier. Biasanya para pemilik toko tidak hanya mendatangi satu toko supplier saja, karena terkadang barang yang ada di salah satu toko tersebut mungkin kurang lengkap ataupun barang yang sedang dicari oleh pemilik toko sedang tidak tersedia. Yang ketiga adalah mendata barang. Setelah selesai mengunjungi toko supplier, barang akan didata yang gunanya untuk menentukan harga jual barang baru. Apakah harga barang akan naik atau tetap berada di harga yang sama? Kemudian yang terakhir, ada penataan barang. Penataan barang dan pengelompokan barang dilakukan oleh berbagai macam toko untuk membedakan di mana barang yang konsumsi maupun barang yang non-konsumsi, dan juga dapat memudahkan para konsumen untuk mencari barang yang akan dibeli. Omset toko sembako dan ATKSS.
omset yang didapat oleh sang pemilik rata-rata ada dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu mencapai kurang lebih 10-12 juta rupiah. Banyak sekali ya. Kita sampai pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kita peroleh dari pengamatan ini adalah toko kelontong merupakan salah satu bentuk UMKM yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat luas, mengingat berbagai macam kebutuhan sekarang semakin bertambah. Bagi pemiliknya sendiri, membuka usaha toko kelontong yang berada di tengah-tengah masyarakat banyak merupakan usaha yang paling menjanjikan karena waktu kerja serta modalnya fleksibel. Selain itu, dalam situasi apapun, toko kelontong akan selalu dicari serta didatangi oleh berbagai macam pembeli. Setelah itu, saran yang dapat kami berikan setelah melakukan pengamatan terhadap satu toko kelontong, yaitu barang yang dijual di dalam toko kelontong dapat lebih dilengkapi lagi, serta lebih komunikatif dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Dan ini adalah dokumentasi yang sempat kami lakukan dari toko sembako dan ATK SS. Ada gambar tokonya. Dan juga kami bersama pemilik toko sembako dan ATK SS. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung saudara sekalian. Terima kasih karena telah mengikuti presentasi saya sampai akhir. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.